Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan kembali lagi dengan Jajasip Channel. Pada kali ini saya akan menyampaikan tutorial terkait dengan pengolahan slow motion ya. Slow motion, fast motion, dan still motion, dimana efek ini akan digunakan dalam klip video yang memunculkan adegan perkelahian antara hidup dan mati. Nah, di sini kita akan menggunakan efek-efek tersebut. Baik, kita langsung mulai saja. Pilih new project di sini untuk mengawalinya seperti biasa. Kemudian kita tentukan di mana kita akan menyimpan latihan-latihan yang kita akan buat. Di sini saya simpan di pertemuan kedua. Saya select folder. Kemudian ini kita tulis misalkan latihan 2. Kemudian pilih OK. Berikutnya kita gunakan yang di rival, kemudian gunakan yang standar, kemudian kita pilih OK. Kemudian di sini akan nampak tampilan kerja dari Adobe Premiere. Untuk memberikan kemudahan bagaimana kita memasukkan sebuah klip video, kita bisa mendrag langsung dari folder tersimpannya klip yang akan kita olah. Di sini misalkan sudah ada klip yang akan kita drag. Yang ini kita tinggal klik, kemudian kita tarik ke Adobe Premiere, kemudian kita simpan di video 1. Kemudian muncul di sini pilihan, kita pilih change sequence setting. Kemudian di sini kita klik kanan, kita rubah menjadi menggunakan klip video yang berdurasi 514 frame ya. Kemudian berikutnya kita hilangkan suara dari audio 1 ini, bawaan dari klip video, dengan memisahkan terlebih dahulu. Caranya klik kanan di audio ini, kemudian pilih unlink. Kemudian kita klik bagian audionya, kita delete, sehingga hanya menampilkan dari sisi klipnya saja ya, dari videonya saja, sementara audionya sudah dihapus dan kita hilangkan, karena nanti untuk audionya akan kita ganti dengan audio yang lain. Oke, kita perbesar tampilan dari timelinenya sehingga seperti ini. Nah, kita di sini ketika kita putar, tampilan klip videonya seperti ini. Jadi dia dibuat memang untuk adegan perkelahian sehingga tampilannya nampak lambat. Dan di sini kita akan buat 2 kali lebih cepat ya, dengan cara klik kanan dari klip videonya ya. Kita stop dulu, kemudian kita klik kanan dari klip videonya, kemudian kita pilih speed atau duration. Nah, di sini yang 100% speednya kita rubah menjadi 200% ya, kita rubah jadi 200%. Kemudian kita pilih OK, sehingga adegannya akan lebih cepat ya. Kita coba jalankan. Nah, berbeda dengan klip video yang di awal yang kecepatannya 100%. Nah, ini 2 kali lipat dari video aslinya. Kemudian kita perbesar lagi tampilan timeline untuk videonya. Kemudian kita akan buat adegan berulang-ulang pada saat kaki ditendang dan ditahan oleh tangan. Kita coba posisi adegan itu pada frame 15. Kita lihat ya, di sini kita ketik 15. Kemudian kita enter sehingga seperti ini tampilannya. Kemudian kita perlu potong ya, sehingga nanti kita bisa buat beberapa kali adegan terkait dengan penendangan dari si pemain aktor satunya. Kita potong dengan toolnya itu razor tool ya. Klik, kemudian kita luruskan ke area ini, kita klik. Nah, kemudian kita copy paste aja. Caranya kita gunakan yang selection tool, kemudian klik di area yang sudah terpotong ini, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita sisipkan dengan cara Ctrl Shift V. Ctrl Shift V sebanyak 5 kali. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita jalankan lagi hasilnya seperti apa? Seperti ini ya, dia menendang berulang-ulang. Cuma di sini tidak ada efek kaki berbalik. Nah, kita akan olah bagaimana nanti si kaki itu dia ketika sudah nendang, balik lagi mundur, tendang dan balik lagi mundur. Jadi kita gunakan di sini yang potongan kedua dan potongan ketiga. Kita klik ya potongan keduanya, kemudian tekan Shift. Jangan dilepas shiftnya, kemudian klik potongan yang keempat, kemudian kita klik kanan, kemudian di sini kita pilih speed duration, kemudian kita aktifkan reverse speednya, klik, kemudian OK. Nah, kita coba lihat, perhatikan perbedaannya. Nah, jadi ada efek berbalik ya. Nah, seperti itu.
Kemudian untuk menghasilkan sebuah gerakan yang blur, kita akan blok dari potongan-potongan klip tadi ya dengan cara di drag seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian pilih frame blend ya. Seperti ini. Jadi nanti efek dari blend ini, tendangannya itu menghasilkan tendangan yang semacam blur ya. Baik, kita lanjut ke adegan slow motion, di mana adegan slow motion ini akan muncul pada saat adanya tangan yang di siku. Slow motion ini akan kita munculkan di frame ke 148 sampai 168. Jadi caranya kita klik di sini 148, ketik, kemudian enter. Nah, kita potong kembali dengan menggunakan laser tool. Kita klik di area ini. Kemudian di sini kita tentukan lagi di frame berikutnya 168, enter. Kemudian kita potong kembali di sini, masih menggunakan laser tool. Nah, kalau kita lihat di sini adegannya ya di frame ke 148 sampai 68 ini, di mana adanya tindakan serangan dari yang aktor kedua yang berwarna baju merah dengan sikunya. Nah, di sini kita buat slow, jadi sehingga nampak terjadinya sebuah serangan dari yang baju merah atau aktor kedua ini. Cara untuk membuat slow motion, di sini kita klik klipnya ya. Kemudian kita klik kanan, kemudian pilih speed durasi. Di sini kita rubah menjadi 50%. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih reveal editnya. Kemudian oke. Oke, kita coba lihat perbedaannya seperti apa. Kita jalankan. Nah, di posisi ini dia pelan. Ya, jadi dislowkan. Berikutnya kita tambahkan adegan untuk still motion, di mana still motion ini untuk menghentikan sebuah klip video ya. Di mana di sini kita akan olah di frame 368 ya. Jadi kita klik di pengolahan frame, kita ketik 368, kemudian enter. Nah, kemudian di sini kita gunakan laser tool kembali, kita klik, kemudian kita potong di area sini, kita klik. Nah, ketika tampilan seperti ini, kita ekspor menjadi file still image ya dengan ikon ekspor frame, di mana di sini ada gambar seperti kamera ya. Kita klik area ini, kita klik, kemudian di sini file yang kita butuhkannya adalah PNG ya. Misalkan kita simpan mau di mana, misalkan di tempat latihan yang tadi ya, kita klik oke. Jadi nanti kita ambil gambarnya. Nah, berikutnya kita sisipkan gambar yang sudah kita ekspor tadi dengan cara dikontrol kemudian drag ya. Jadi kita cari, nah ini gambarnya. Kita tekan tombol kontrol pada keyboard, jangan dilepaskan, kemudian kita klik, kemudian kita tarik di frame 368 ya, kita tarik, kemudian sisipkan di area sini, kemudian lepaskan ya, sehingga nampak tampilan seperti ini. Jadi ketika dijalankan dia berhenti gitu, sementara frame tetap berjalan. Kemudian kita perpendek tampilan image ini ya dengan menggunakan selection tool. Kemudian kita drag untuk style image-nya, klipnya kita perpendek, jangan terlalu panjang ya, kita drag seperti ini. Kemudian di sini kita klik kanan untuk menghilangkan gap-nya, kita pilih reveal depth sehingga tampak seperti ini tampilannya. Nah, kemudian kita klik area yang kecil ini ya. Nah, kemudian ini kita copy ya, Ctrl C, kemudian kita paste, Ctrl Shift V. Sebanyak misalkan di sini 8 kali. Atau 5 kali juga cukup ya. Kemudian kita rubah speednya biar lebih cepat, misalkan menjadi 200. Kita klik kanan, kita blok dulu, kemudian kita klik kanan, pilih speed duration, kita rubah menjadi. Nah, kemudian ketika kita sudah perbanyak, kita percepat durasinya, misalkan menjadi 400. Kita blok. Kemudian klik kanan, pilih speed duration. Di sini kita rubah menjadi 400. Kemudian pilih OK.
Kemudian aktifkan rival editnya, kemudian pilih OK. Nampak seperti ini. Jadi ketika nanti dia sudah berhenti dan akan dilanjutkan dengan pukulan yang bertubi-tubi seperti ini ya. Kemudian sekarang kita akan menambahkan efek berdarah dari kegiatan peninjuan yang dilakukan oleh aktor yang berbaju merah ke berbaju hitam ya. Caranya di area ini kita klik kanan, kemudian pilih impor. Kemudian di sini ada folder partikel, kita buka. Nah, kemudian kita klik salah satu file yang ada ya. Kemudian kita pilih image sequence. Kemudian di sini pilih open. Sehingga di sini sudah tampil efek berdarah. Nah, sekarang kita pastikan bahwa efek darah ini akan muncul di frame ke 184. Nah, kita ketik di sini 184. Kemudian enter. Nah, kemudian kita drag di video kedua di sini. Nah, jadi pada saat dijalankan nampak tampilan seperti ini. Nah, posisi darah tidak pas pada saat penyikuan serangan dari aktor kedua yang berbaju merah. Nah, kita pastikan posisinya agar pas, kita klik area darah ini, kemudian di sini pilih motion. Jika tidak muncul tampilan motion ini di sini, berarti kita perlu mengaktifkan efek control. Caranya pilih window, kemudian pilih efek control sehingga muncul tampilan ini. Kemudian kita klik. Nah, kemudian ini kita geser, kita arahkan di tengah-tengah penyikuan ini seperti ini ya. Kita coba lagi adegannya, kita putar. Nah, seperti ini. Nah, cuma kita juga perlu sesuaikan di mana ketika adegan penyikuan itu dia memunculkan efek slow motion, namun efek percikan darahnya belum memunculkan slow motion. Nah, kita ubah juga di sini efek darahnya, kita slowkan lagi. Caranya klik kanan, kemudian pilih speed atau duration, kemudian ini kita rubah menjadi 50%. Kemudian pilih OK. Ya, kita coba ulangi lagi di sini, kita jalankan. Nah, di ini percikannya juga sudah seimbang dengan apa yang dilakukan pada saat penyikuan dari sisi slow motionnya. Kemudian berikutnya, di sini kalau kita teliti bahwa efek dari percikan darah itu muncul secara tiba-tiba, kemudian hilang juga secara tiba-tiba. Di sini kita harus tambahkan opacity-nya, kita sesuaikan. Jadi dari mulai hilang, kemudian timbul, dari timbul kemudian jadi menghilang. Prosesnya sama seperti pertemuan pertama menggunakan sebuah key ya. Kita klik 2 kali area video kedua ini. Kemudian kita klik sehingga tampilannya muncul di sini ya, area untuk pengaturannya. Kita klik misalkan di sini, kita klik area show keyframe-nya. Nah, kemudian di sini muncul add keyframe-nya ya. Di sini kita klik sehingga muncul titik di sini, kemudian kita tambahkan lagi di sini. Kita klik lagi. Kemudian di sini juga kita tambahkan lagi. Kita klik lagi. Di sini juga kita tambahkan lagi. Klik lagi. Nah, yang ini kita tarik yang ujung, setiap ujungnya seperti ini. Nah, itu hasilnya ya. Namun di sini belum terlihat sempurna bahwa efek darah di sini ada warna yang memang seperti putih. Nah, kita buat di mana efek darahnya itu benar-benar warna merah. Caranya bagaimana? Kita akan menggunakan video efek ya. Kita gunakan video efek di sini. Kita aktifkan window, kemudian pilih efek. Nah, di sini kita klik area video efek. Kemudian kita pilih color correction-nya. Di sini kita klik. Kita gunakan yang tint. Ya, kita gunakan yang tint, kemudian ini kita drag ke klip darah. Nah, di sini. Kemudian kita atur di sini matte width-nya kita rubah menjadi warna merah. Kita klik area ini, kemudian pilih warna merah, kemudian pilih OK. Coba kita putar ulang. Hasilnya seperti apa? Nah, sehingga percikan darahnya betul-betul berwarna merah. Nah, kemudian berikutnya kita bisa menambahkan efek darah pada posisi di mana aktor yang kedua berwarna merah ini
melakukan tendangan menggunakan lutut kepada aktor ke-1 mengenai kepalanya ya. Di posisinya di sekitar frame 312. Kita gunakan yang sudah kita edit ini di darah 1 ya. Kita copy paste dengan cara di sini menekan tombol Alt pada keyboard, kemudian drag. Nah, seperti ini. Sehingga efeknya memunculkan 2 kali. Cuma posisi yang berbeda ya. Cuma posisinya yang berbeda. Nah, posisinya berarti harus kita sesuaikan. Area dari si darah yang kedua ini gunakan motion kembali ya. Kita pilih motionnya, kemudian kita tarik ke daerah lutut. Nah, di sini. Nah, kita coba putar kembali, kita jalankan. Ini efek di siku, kemudian yang kedua efek di lutut. Nah, ini kurang pas ya, kita geser lagi posisinya. Kita geser lagi, kurang ke atas posisinya. Kemudian motionnya kita percepat jadi 100. Kita coba lagi putar. Nah, hasilnya seperti barusan ya. Berikutnya kita tambahkan efek audio ya di audio 1 ini, yang lainnya kita nonaktifkan. Kita masuk ke audio ke-1, ini kita normalkan kembali tampilannya. Nah, kita tak masukkan di sini efek suara, di mana suara ini adalah suara sebuah perkelahian antara 2 orang ya. Kita masukkan suara audionya. Nah, kemudian kita impor suara Mortal Kombat ini, kita klik, kemudian kita drag, kemudian arahkan ke area project ya. Nah, kemudian kita klik 2 kali sehingga nampak di bagian area atas ini. Kita atur posisinya. Misalkan di area yang sedang suaranya memang cocok dengan perkelahian, di sini misalkan kita gunakan mark-in, kemudian kita geser posisinya. Misalkan sampai di sini, kita pilih di sini mark out. Nah, sehingga di sini ada jeda waktu yang kita tentukan. Kemudian untuk masuk ke audio 1 ini, kita aktifkan audio 1-nya saja. Nah, kemudian kita masukkan ke audio ini. Ini kita keawalkan kembali headnya. Kemudian kita pilih override. Nah, seperti ini. Namun ini suaranya terlalu panjang, kita potong kembali di sini. Seperti ini. Oke, kita coba jalankan seperti apa suaranya. Berikutnya kita akan tambahkan efek pukulan ya, efek suara pukulan. Caranya seperti tadi, ini sudah disiapkan juga file efek suaranya. Kita klik, kemudian kita drag kembali ke area project di sini. Nah, kemudian di sini sudah ada ya, namanya Zig ya. Nah, kita masukkan ke audio kedua dan disesuaikan dengan posisi darah. Karena di sini posisi pemukulan ya. Kita klik, kemudian kita drag. Nah, di sini. Kemudian kita tarik lagi di area yang kedua, kita drag. Nah, kemudian berikutnya di area yang terakhir pada saat pemukulan. Nah, kemudian di sini kita bisa perbanyak lagi ya. Kita pakai ALT, kemudian drag seperti ini. Kita coba dari awal. Kita putar video klipnya. Nah, ini kita sudah mulai
beres ya. Kita tinggal tambahkan efek teks ya. Kita tambahkan efek teks. Caranya seperti pada pertemuan pertama, kita pilih file, kemudian di sini kita pilih new, kemudian pilih title, kemudian kita biarkan namanya title 1 aja. Oke. Kemudian misalkan kita ketik di sini finish. Kita klik di sini misalkan finish. Kemudian jenis fontnya silahkan sesuaikan aja. Kalau sudah, kita tinggal close. Kemudian kita bisa tambahkan finish him pada frame di mana style image ini dalam posisi diam. Kita klik, kemudian kita drag ke sini. Nah, kemudian kita perpendek tampilannya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat animasi tag ini dari buram ke jelas secara instan ya. Kita gunakan efek blur. Kita aktifkan, caranya pilih window, kemudian pilih efek. Kemudian di sini kita pilih freshen, kemudian pilih blur, kemudian kita drag fast blur in ke title ya. Kita klik, kemudian drag ke area ini. Nah, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini hasil dari animasinya. Baik, kita coba dari awal. Kita klik go to in dan kita akan jalankan hasil akhirnya seperti apa. Baik, itu adalah sebuah teknik untuk melakukan pembuatan efek fast motion, slow motion, dan still motion, di mana di sini digunakan pada klip perkelahian antara dua orang aktor. Terkait dengan efek pukulan, bisa disesuaikan ditambahkan pada posisi di mana kedua aktor melakukan proses pemukulan. Baik, itu tutorial singkat terkait dengan pembuatan Mortal Duel. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.